Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu nahwu yang ke-45 yang akan membahas anwa'u khabari inna wa akhawatiha. Macam-macam khabar inna dan saudara-saudaranya. Khabar inna ada 3 macam. Awalan, yang pertama adalah al-khabarul mufrad atau khabar mufrad. Yang kedua, sanian al-khabar sibhul jumlah, khabar sibeh jumlah. Yang ketiga, salisan khabarul jumlah, khabar jumlah. Jadi khabar inna itu ada 3, 1 khabar mufrad, 2 khabar sibeh jumlah, 3 khabar jumlah. Saya ulangi, khabar inna ada 3 macam. 1 berupa khabar mufrad. Khabar mufrad yaitu khabar yang bukan sibhul jumlah dan bukan khabar jumlah. Yang kedua berupa khabar sibhul jumlah, yaitu khabar yang berupa susunan huruf jar dan yang dijerkan, atau berupa susunan dzaraf dan madzruf atau mudhof ilaih. Dan yang ketiga berupa khabar jumlah, yaitu khabar berupa jumlah ismiyah atau khabar berupa jumlah fi'liyah. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu khabar mufrad. Yakunul khabar mufrad isman mufradan. Khabar mufrad itu ada yang berupa isim mufrad. Kamu tentunya masih ingat apa itu isim mufrad. Contoh, inna Muhammadan shadiqun. Inna sesungguhnya Muhammad dan Muhammad itu shadiqun, orang yang jujur. Ada juga yang berupa isim musanna. Musanna itu kalimat yang menunjukkan arti 2. Contoh, ka'annal jundiyaini, seolah-olah 2 tentara itu asadani, 2 singa. Yang ketiga, jam'an berupa jamak. Contoh, la'allatullaba muflihuna. La'alla semoga at-tullaba para santri itu muflihuna, orang-orang yang sukses. Inna Muhammadan shadiqun. Inna itu tansibul isma tarfa'ul khabar, Muhammadan isimnya inna, shadiqun sebagai khabar inna. Hukumnya dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena berupa isim mufrad. Ka'annal jundiyaini asadani. Ka'anna ini ya tansibul isma wa tarfa'ul khabar, saudaranya inna. Jundiyaini ini hukumnya nasab, tanda nasabnya ya karena berupa isim tasniyah. Asadani sebagai khabar ka'anna hukumnya rafa, tanda rafanya alif karena berupa isim tasniyah. La'alla tullaba muflihuna. La'alla itu hukumnya juga seperti inna, tansibul ismu tarfa'ul khabar, at-tullaba isimnya la'alla, muflihuna sebagai khabar la'alla. At-tullaba sebagai isimnya la'alla, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa jamak, di sini jamak taksir. Muflihuna sebagai khabarnya la'alla, hukumnya rafa, tanda rafanya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. Saya ulangi, khabar mufrad ada 3. Ada yang berupa isim mufrad, ada yang berupa isim musanna, dan ada yang berupa jamak. Bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir, bisa jamak muannas salim. Ya, kita contohnya tadi sudah inna Muhammadan shadiqun. Shadiqun ini khabaru inna marfu'un dibaca rafa, wa alamatu rafihi tanwinud dhammah.
alamat rofa'nya adalah dhammah yang berupa tanwin. Ka'annal jundiyaini asadani, ini asadani sebagai khobar ka'anna, marfu'un dibaca rofa, wa alamatu rofi al-alif, alamat atau tanda rofa'nya alif karena berupa musanna. La'allat tullaba muflihuna, muflihuna di sini sebagai khobar la'ala, marfu'un dibaca rofa, wa alamatu rafihi, alamat rafa'nya al-wawu, li'annahu jam'un mudzakkarun salimun. Nah, sekarang saya beri contoh lain. Innallah, sesungguhnya Allah itu karimun maha dermawan. Inna harfu taukidin, ini huruf untuk menguatkan, wa nasbin dan menasabkan, maksudnya menasabkan isimnya inna. Mabniun alal fathi, inna ini mabni fathah, la mahallalahu minal i'rab, dia tidak mempunyai kedudukan di dalam sebuah susunan i'rab. Allahu lafdzul jalalah, Allah ini merupakan lafal yang agung. Kedudukannya di dalam susunan kalimat itu ismu inna, sebagai isimnya inna. Mansubun, yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya adalah al-fathatu az-zahiratu, fathah yang tampak ala akhirihi, di akhirnya. Karimun ini sebagai khobar. Karimun khobaru inna, marfu'un, wa alamatu rafi tanwinu dhammi, tanwin dhammah, dhammah yang berupa tanwin, ala adz-zahiri yang tampak, ala akhirihi di akhirnya. Laitat tullaba nasyituna, laita semoga at-tullaba para santri itu nasyituna orang-orang yang giat. Laita harfu tamannin, huruf untuk berharap. Wanasbin dan menasabkan, maksudnya menasabkan isimnya. Mabniyun alal fathi, yang mabni fathah, la mahalla lahu minal i'rab. At-tullaba ismu laita mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nasituna khabaru laita, khabar laita marfu'un wa alamatu rafi al-wawu li'annahu jam'un mudzakkarun salimun. Sekarang yang kedua, al-khabar sibul jumlah. Khabar ina yang kedua adalah sibeh jumlah. Sibeh jumlah ini ada dua, satu sibul jumlah az-dzarfiyah, yang kedua sibul jumlah jarun wa majrurun. Yang pertama berupa sibeh jumlah dzaraf, yatakawwanu min dzarfin plus mudhafin ilaih, nahwu fauqas syajarati. Sibeh jumlah dzarfiyah itu terdiri dari dzaraf terus ditambah mudhaf ilaih, nahwu fauqas syajarati. Ini susunan dzaraf dan mudhaf ilaih. Fauqa dzaraf, dzaraf itu kalimat yang menunjukkan makna tempat atau makna waktu. Nah, kalau fauqa ini disebut dzaraf makan karena menunjukkan tempat. Nah, as-syajarati ini sebagai mudhaf ilaih. Hukumnya mudhaf ilaih jar. Ini sudah pernah kita bahas semua, baik dzaraf atau jar majrur. La'allal usfura, semoga burung kecil itu fauqas syajarati, di atas pohon. Nah, ini fauqas syajarati ini sebagai khobar daripada la'alla. Yang kedua, khobar sibeh jumlah ialah sibeh jumlah berupa jar majrur. Jar majrur itu yatakawwanu min harfi jarrin plus ismu majrurin, berupa huruf jar dan isim yang dijarkan. Contohnya isim yang dijarkan itu ya bil hadiqati. Contohnya huruf jar dan isim yang dijarkan adalah fil haqibati. Fi ini huruf jar, al-haqibati ini yang dijarkan oleh fi. Nah, contohnya innal kitaba fil haqibati, sesungguhnya kitab
itu fil haqibati di dalam tas. Ini fil haqibati ini sebagai khobar daripada inna. Khobarnya berupa khobar sibeh jumlah, yaitu berupa jar majrur. Saya ulangi, khobar sibul jumlah ada dua macam. Satu berupa susunan dorob dan mudhof ilaih. Ini yang pertama. Contoh, tahta tawilati. Tawilati ini artinya meja, di bawah meja. Tahta itu dorob, at-tawilati itu madrub atau mudhof ilaih ini. Contoh, la'allal usfura fawqa syajarati. Tadi sudah ya saya penjelasannya, fawqa dzarfu makanin. Ini fawqa, ini adalah berupa dzaraf makan, mansubun yang nasab wa alamatu nasbi al-fathah. Dzaraf itu selalu nasab kecuali beberapa kalimat. Asyajarati ini mudhofun ilaih wa alamatu jarihi al-kasrah. Wasibul jumlah adzarfiyah fi mahalli raf'in khabarul la'alla. Nah ini pokok syajarati ini sebagai khobarnya la'alla, hukumnya mahal rofa. Jadi tidak rofa tapi mahal rofa, karena sebagai sibeh jumlah berupa dzaraf. Yang kedua berupa susunan jar majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan. Lahu minal madrasati, ini min huruf jar al madrasati yang dijarkan. Contoh, innal kitaba fil haqibati. Innal kitaba sesungguhnya kitab fil haqibati di dalam tas. In al kitaba ini sebagai isim inna, fil haqibati ini sebagai khobar daripada inna. Khobar inna ini berupa jar majrur. Nah ini hukumnya adalah mahal rofa. Hukumnya adalah mahal rofa. Wasibul jumat minal jar wal majrur fi mahalin fi mahali rofin. Kenapa kok mahal rofa? Karena sebagai khobar inna. Contoh lain, la'allal qittata khalfal bab. La'alla barangkali al-qittata kucing itu khalfal babi di belakang pintu. La'alla harfu tarojin. La'alla ini merupakan huruf taroji untuk berharap. Wa nasbin dan huruf nasab. Mabniun alal fathati la mahalla lahu minal i'rab. Al-qittah ismu la'alla. Qittah sebagai isim la'alla. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi. Khalfa dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi wa huwa mudhofun. Di khalfa ini sebagai dzaraf dan sebagai mudhof. Setelahnya khalfa itu sebagai mudhof ilaih. Al-bab mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Wasibul jumlati, sibeh jumlahnya itu berupa dzaraf, yaitu khalfal bab. Nah, kalimat khalfal bab ini fi mahali raf'in, kedudukannya adalah mahal rafa karena sebagai khobar la'alla. Inna zaidan fil baiti, sesungguhnya Zaid di dalam rumah. Nah, fil baiti ini sebagai khobar inna, hukumnya mahal rofa, jadi tidak rofa tapi mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Ya karena tidak kelihatan tanda rofanya, maka disebut mahal rofa. Yang ketiga, khobar jumlah. Jumlah itu ada dua, satu khobar jumlah ismiyah dan dua khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah wa huwa al-khobar alladzi yatakawwanu min jumlatin ismiyatin. Khobar jumlah ismiyah adalah khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah susunan yang berupa mubtada dan khobar. Wa yakunul mubtada yattasilu bidhomirin
ya'udu ala ismi inna wa akhwatiha. Yang mana mubtada itu nanti bertemu dengan domir, yang domir itu akan kembali kepada isim inna atau dan saudara-saudaranya. Contoh, innal islama mabadi'uhu samha. Innal islama sesungguhnya Islam, mabadi'uhu itu utawi. Jadi mabadi'uhu itu sebagai khobar dan juga sebagai mubtada. Kalau dikaitkan dengan innal islama, maka mabadi'uhu samhah ini sebagai khobar. Khobarnya terdiri dari mubtada. Makanya nak maknani iku mabadi'uhu utawi prinsip-prinsip Islam itu samhah lapang. Al-Islam sebagai isimnya inna, khobarnya inna adalah mabadi'uhu samhah. Susunan mabadi'u samhah ini sebagai khobar inna. Rumusnya khobar berupa jumlah ismiyah adalah inna wa akhwatiyah, kemudian setelahnya itu berupa isim inna, dan setelahnya lagi berupa khobar inna. Dan khobar inna ini adalah berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada'nya itu bertemu dengan domir muttasil yang kembali kepada isimnya inna. Yang kedua, khabar jumlah fi'liyah. Wa huwa al-khabar alladzi yatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Khabar jumlah fi'liyah adalah khabar yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Ka'annal ayyama, seolah-olah hari-hari itu tarkudu berlari kencang. Hari itu seolah-olah berlari kencang. Nah, al-ayyam ini sebagai isimnya ka'anna, hukumnya nasab, tanda nasabnya patah karena berupa jamak taksir. Tarkudu sebagai khobar daripada ka'anna. Nah, ini terdiri dari fi'il fa'il, rokadho yarkudu. Ini fi'il mudhari' yang fa'ilnya adalah berupa domir yang tersimpan di sini. Ini ada domir. Contoh lain, inna dzalimina ba'duhum awliya'u ba'dhin. Inna dzalimina, sesungguhnya orang-orang yang dolim, itu ba'duhum utawi sebagian dolimin, itu aulia ba'dhin, kekasih sebagian yang lain. Nah, zalimin sebagai isimnya inna, ba'dhum aulia ba'dhin ini sebagai khobar daripada inna. Dan khobarnya itu berupa mubtada khobar. Ba'dhum utawi sebagian zalimin, aulia ba'dhin kekasih sebagian yang lain. La'allal asifata tahda'u. La'allal asifata, semoga angin kencang itu tahda'u, tenang. Nah, ini al-asifah sebagai isimnya la'alla, tahda'u sebagai khobarnya la'alla. Khobar ini berupa khobar jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena tahda'u ini fi'il mudhari' dan menyimpan domir ya. Ya kembali kepada asifah. Saya ulangi, khobar jumlah ada dua macam. Satu berupa jumlah ismiyah. Dan yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Ini silahkan dibuat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.